Halo saudara, selamat pagi. Saya ngambil video ini sambil berkaca. Ya kan, saudara pasti pernah dengar orang mengatakan gini, "Ngaca lu," gitu. "Ngaca dong, nggak tahu diri kamu, ngaca dulu," gitu. Ya gimana ya, nasihat itu ada bagusnya juga ya, agar orang itu sebelum ngomong, sebelum bicara, sebelum mengkritik, sebelum menasehati, sebelum ngejelek-jelekin orang, itu ngaca dulu. Kira-kira pantes nggak kamu menasehati? Pantes nggak kamu mengkritik? Pantes nggak kamu menjelek-jelekan orang itu? Siapa tahu diri kita jauh lebih buruk, jauh lebih jelek. Tapi ada persoalan juga saudara. Kalau kemudian semua orang, tahu diri tahu diri, lalu siapa yang saling menasehati? Lalu siapa yang menegur? Kalau semua orang merasa bahwa, "Ah, aku nggak pantes ah, aku nggak bisa ah, aku nggak, nggak cocok, aku juga nggak sempurna," dan seterusnya. Ya, memang persoalannya itu sebetulnya adalah ada pada kesadaran kita, kedewasaan kita. Karena sebetulnya ayat yang dimaksud dalam Matius 7 ayat 3 sampai 4 yang bunyinya begini nih saudara. "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Ya, saudara, jadi ayat ini kan sebetulnya mengajarkan tentang kedewasaan kita. Ya, semakin kita dewasa, semakin kita ini salah satu cirinya ya, salah satu ciri orang dewasa adalah berhenti munafik. Ini yang mau dikritik oleh ayat ini berbicara tentang kemunafikan, saudara. Orang ngerasa lebih baik, padahal nggak baik. Orang ngerasa lebih sempurna, tapi hancur lebur gitu. Orang ya tadi ngeritik-ngeritik, ya orang kemudian ngejelek-jelekin padahal dirinya sendiri tuh jelek. Ya, eee, yang paling utama adalah sedewasa apa kita. Semakin kita dewasa, maka kita akan tahu diri. Bagaimana cara mengkritik, bagaimana cara menegur seseorang, bagaimana cara menasehati seseorang gitu ya. Karena itu menjadi kunci keberhasilan kritikan kita, teguran kita, nasihat kita. Karena kalau di mata orang, kita adalah juga orang yang nggak benar, bahkan lebih nggak benar, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan. Nah, sebetulnya di situ poinnya. Kita didorong untuk mengevaluasi diri terlebih dahulu. Sedemikian rupa sehingga orang menjadi kenal hidup kita memang bisa dipercaya untuk memberi nasihat. Bisa dipercaya untuk menasehati. Bisa dipercaya untuk dikritik. Tapi pada kenyataannya di lingkungan kita, di sekitar kita ada banyak orang yang tadi sebetulnya dia belum dewasa, hidup dalam kemunafikan, tapi tadi ngeritik orang, bahkan bukan cuman kritik, pada akhirnya ngejelek-jelekin orang gitu. Dia sendiri juga jauh dari sempurna. Jadi mari kita dewasakan diri kita sedemikian rupa, tidak harus sempurna, tidak harus sempurna, karena tidak mungkin kita sempurna. Nah, kalau setiap hari kita didorong dalam semangat mendewasakan diri, maka ketika kita menasehati seseorang pun, mengkritik seseorang pun, memberitahu kesalahan seseorang pun, dasarnya bukan, "Ini loh aku yang lebih hebat, yang lebih baik." Tapi karena kasih kita kepada orang itu. Dan kita nggak akan pakai standar diri kita.
contohnya saya, contohnya aku." Enggak. Semakin dewasa, bukan kata-kata itu yang akan kita pilih, tapi bukan aku. Mari ikuti yang firman Tuhan lakukan. Nah, siapa tahu gitu ya, karena kita setiap hari mengevaluasi diri dan menjadi orang yang pantas disebut dewasa, orang itu pun percaya, "Oke, eee, nggak salah kamu ngomong begitu. Benar kamu mengkritik saya. Baguslah kamu menasihati saya, karena memang kehidupanmu jauh lebih baik." Demikian saudara, jadi mari kita keluarkan dulu balok itu ya, dan akan lebih mudah untuk membantu orang lain mengeluarkan selumbar. Selumbar itu semacam debu yang ada di mata mereka. Ya, jadi, lebih objektif lah gitu. Mari kita belajar mendewasakan diri terlebih dahulu. Tuhan berkati.